Shalom seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita ada waktu dan disediakan Tuhan bagi kita untuk datang kepadanya. Karena memang Dia memanggil kita yang berbeban berat, yang mengalami kesulitan untuk datang dan Dia memberi keringanan. Mari kita siapkan hati mengikuti doa pada saat ini. Kita awali dengan satu pujian, adalah di kota Daud. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, ketiga. Adalah di kota Daud, kandang satu yang rendah, di palungan dibaringkan oleh ibu bayinya. Anak Maryam jadilah, Yesus Kristus namanya. Anak itu sudah turun dari kemuliaannya. Tuhan surga serta bumi lahir di tempat rendah, jadi sobat dan teman orang dihinakan. Bait ketiga. Pengasihan anak ini menebus manusia. Nanti kita lihat Dia di kemuliaannya. Kita pun dipimpinnya ke kerajaan Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, melalui lagu ini dan di bulan Desember ini, kami kembali diingatkan momen yang sangat istimewa dalam kehidupan iman kami, di mana kasih-Mu ya Tuhan, yang memanggil kami, yang merangkul kami merayakannya, yaitu kelahiran-Mu ya Bapa. Lagu yang kami nyanyikan kembali diingatkan kami. Engkau turun dari surga, meninggalkan tahta kenyamanan, kemuliaan, dan menjadi hina sama seperti manusia. Agar apa? Agar kami diselamatkan. Itu anugerah yang luar biasa yang mestinya tak terlupakan bagi kami. Bapa, ini kami datang di hadapan-Mu dalam doa saat ini. Layakan kami sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan bersama Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Dan Engkau berkenan berfirman terus kepada kami, khususnya dalam mempersiapkan hati kami merayakan Natal itu. Rangkaian doa ini dari awal sampai akhir, Engkau hadir, Engkau pimpin, dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita lanjutkan pujian kita pada nomor 49. Ya datanglah Immanuel. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan 4. Ya datanglah Immanuel, merindukan kaum Israel. Kelam kabut nutup dunia, yang putus asa rupanya. Girang
datanglah Immanuel. Baik, kedua. Dahulu telah kau antarkan kaum Israel ke Kanaan. Ya turun dari surgamu dan lewat pula umatmu. Girang, girang, hai Israel, kan datanglah Immanuel. Baik, keempat. Ya datanglah penebusku. Ya datang Tuhan penebus, Kau anak Bapa yang kudus. Sang Raja naik puncaknya, penolong kami datanglah. Girang, girang, hai Israel, kan datanglah girang, 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 hai Israel, kan datanglah Immanuel. Bapak Ibu, satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita dalam doa saat ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan buat kita secara pelan-pelan. Mari kita menyimaknya dengan baik. Yesaya 43 ayat 18 sampai 25. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah dibentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberkati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Itu yang menjadi ayat mas kita, Bapak Ibu. Ayat 25, saya bacakan sekali lagi. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah Bapak Ibu, di dalam rangka Natal, di Komisi Remaja itu ada tukar kado. Ya, tukar kado. Ini mungkin merupakan tradisi
Nggak tahu dari mana asalnya. Tadi sudah beberapa tahun terakhir remaja, sepanjang saya menjadi pembimbing, sudah berulang-ulang mereka lakukan. Pernah saya tanya mereka, apa sih artinya makna tukar kado itu bagi kalian? Lalu mereka mengingat bahwa itu kita dapat hadiah. Nah, lalu saya lagi berdiskusi dengan mereka, membawa mereka kepada pemahaman. Karena saya lihat itu tradisi yang kadang-kadang tidak ada kena-mengena dengan perayaan Natal. Mengingat kelahiran Yesus. Lalu kenapa kita mengingat kelahiran Yesus dengan saling tukar kado? Nah, itu mereka mulai bingung. Lalu ada jawaban, macam-macam jawaban. Yang intinya adalah kadang-kadang kita terperangkap dalam tradisi yang sebenarnya, kalau boleh saya katakan, mungkin terselubung keinginan kita mendapat hadiah. Bukan memberi hadiah, memberkati orang lain melalui pemberian. Bukankah itu yang Tuhan mau? Kita sudah menerima anugerah yang luar biasa melalui kelahiran Kristus sampai kepada kematiannya. Sehingga kita selamat. Itulah sebabnya beberapa waktu lalu juga kita ajak mereka. Bukan hanya memberi hadiah. Tapi mereka berkunjung ke satu panti tempat pendidikan anak-anak yang merantau di Muding. Nah, kita ajak mereka menyimpan beberapa bulan sebelum Natal untuk membeli suatu barang, alat-alat tulis. Karena anak-anak yang ada di sana sebenarnya terbatas. Karena orang tuanya ada yang satpam, macam-macam. Nah, kita bawa mereka ke sana. Lalu adakan kebaktian, lalu kita serahkan hadiah-hadiah yang mereka sediakan. Intinya, bagaimana setelah mereka menerima anugerah Tuhan yang luar biasa, hadiah melalui Yesus lahir, mereka memancarkan keindahan kasih itu, memberi hadiah kepada anak-anak. Begitu juga pernah mereka ke Pondok Kasih. Sama, beberapa bulan sebelumnya mereka celengan. Ya, mereka sisihkan, mungkin ada yang diberikan orang tua, uang beberapa bulan sebelumnya kemudian terkumpul. Lalu mereka memberi alat-alat tulis yang dibutuhkan anak-anak Pondok Kasih. Nah, kita bawa ke sana. Penekanannya adalah bagaimana anak-anak ini itu bukan dengan ketika hari Natal. Hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka yang mereka rindu, mereka dapat waktu Natal. Hadiah, makanan enak, jalan-jalan, bukan itu. Kalau boleh mereka dapat memberitakan kasih itu. Ada penginjilan. Mungkin sederhana karena mereka. Ini satu sisi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu tadi pagi saya membaca satu tulisan di dalam perenungan saya tentang seorang yang namanya Jill Price. Dilahirkan dengan kondisi yang disebut dengan hipertimesia. Hipertimesia, ini istilah psikologi. Ini ada satu pergumulan secara psikologi atau sakit. Apa itu hipertimesia? Yaitu kemampuan untuk mengingat secara detail dan tepat semua yang pernah terjadi kepadanya. Nah, secara khusus yang bersifat negatif, menyakitkan, melukai hati. Dia ingat. Mulai dari kecil. Dan dia ingat detail. Kisah-kisah yang memilukan itu. Semua itu ada di dalam pikirannya dan seolah-olah bisa diputar kembali. Dan bisa dia ceritakan sedetail mungkin. Mungkin bagi sebagian kita yang tidak memiliki gejala psikologi seperti ini, lupa. Ya, kecuali yang mungkin keras. Yang menimbulkan angkar pahit di dalam kehidupan kita. Tapi inilah yang dialami oleh orang ini. Yang lain lagi, serial TV berjudul Unforgettable berkisah tentang seorang perwira polisi wanita yang mengidap penyakit yang sama, yaitu hipertimesia. Kondisi ini sangat menguntungkan baginya. Kenapa? Karena terutama ketika dia meneliti suatu kejahatan. Nah itu kan ada proses panjang
Kemudian nanti proses juga di dalam penyelidikan. Nah, ketika dia ingat semuanya, dia detail, membantu dia untuk nanti memutuskan ini perkara benar jahat atau tidak. Nah, sehingga wanita ini, yaitu polisi ini, mendapat hadiah ketika dia itu dikasih penghargaan di sebuah TV. Ya, dikasih hadiah kepadanya. Ini menguntungkan sekali. Nah, beda dengan Jill Price tadi. Justru dia mengalami penderitaan, kesedihan yang berlarut-larut. Kenapa? Dia mengingat ketika dia kritik. Dia dikritik waktu SD. Waduh, itu membuat dia bertanya dalam hati, kenapa sampai saya mengalami gitu? Dia bersedih dan kadang-kadang dia terpuruk ketika yang masalah serius itu. Dia dihina. Dia terpuruk secara kerohanian. Kadang-kadang dia seperti menjauh dari Tuhan. Nah, ini kondisinya. Begitu juga hal-hal yang lain, kedukaan, ada keluarganya meninggal, famili, orang-orang yang dia kasihi, orang yang dia dekat meninggal, dia ingat kembali. Dan dia itu berduka kembali. Nah, itu kondisinya sangat tidak menguntungkan bagi Jill Price. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita juga mengenal Allah kita, yaitu Allah yang Maha Tahu. Kalau boleh dikatakan juga itu disebut bisa hipertimesia. Dia ingat, tidak pernah melupakan hal-hal yang khususnya yang jahat yang dilakukan oleh manusia. Tidak akan pernah kelupakan. Dan dia akan, karena Allah yang adil, dia akan balas. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya, justru hal yang positif yang Tuhan tonjolkan. Apa? Dia ingat dosa kita, tetapi dia lupakan. Dia lupakan. Dia menghapus dosa kita. Dan itulah yang dirayakan di Natal. Perhatikan Bapak Ibu, proses perencanaan Allah mulai dari manusia jatuh di dalam dosa sampai Allah mewujudkan penyelamatan ini melalui kelahiran Yesus. Ribuan tahun. Ribuan tahun. Di sana kita melihat bahwa Allah yang Maha Tahu yang menyampingkan ingatannya akan dosa. Tetapi dia ingat kita yang menjengkelkan dia. Dan kasihnya itu yang muncul. Kasihnya itu yang menonjol. Kasihnya itu yang menguasai pikiran hatinya. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dia ada di dalam dunia. Ketika ada 5.000 orang yang dihitung laki-laki kelaparan. Seperti terlantar. Alkitab mengatakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kayak itu seisi perutnya itu keluar. Ya, saking kerasnya demikian sehingga tidak bisa menahan diri dan membantu memberi makan 5.000 orang. Begitu juga setiap ada yang sakit, yang meninggal dunia, misalnya Lazarus, anak Yairus, anak seorang janda. Ketika dia melihat itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Begitu juga ketika dia melihat dunia ladang sudah menguning. Dia terus memberi semangat bagi muridnya untuk berdoa bagi pemilik ladang. Nah, itu Yesus. Itulah Allah juga yang digambarkan di dalam Yesaya tadi. Saking dia begitu tergerak hatinya mengasihi kita, dia melupakan dosa kita. Allah sama dengan kita juga punya perasaan. Dia pribadi. Ketika kita melakukan dosa, itu melukai hati Allah. Itu mendukakan hati Allah. Yang bisa saja kalau dia manusia, menimbulkan akar pahit di dalam dirinya, di dalam hatinya. Tapi Allah tidak. Karena kasihnya itu lebih menonjol, dia tonjolkan, lebih muncul. Dia kedepankan. Maka dia utus anaknya ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan kita. Dan itulah yang kita rayakan di dalam Natal ini. Nah Bapak Ibu,
Pertanyaannya dari dua peristiwa yang dari awal saya cerita. Apakah kita hanya mengingat waktu Natal karena tradisi kita memburu hadiah? Di remaja tadi yang saya cerita itu judulnya itu berburu hadiah di dalam tukar kado. Waduh, apakah itu ambisi kita di dalam Natal ini? Mendapatkan, menikmati. Kita lupa ada hadiah yang paling indah. Ada sesuatu makna Natal yang paling dalam. Apa? Allah memberikan hadiah bagi kita. Anaknya turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Selama dia hidup, dia tunjukkan kasih itu. Dia tunjukkan kehidupan yang memberi, bukan dilayani, tapi melayani. Bahkan memberikan nyawanya bagi orang berdosa, bagi engkau dan saya. Itulah hadiah yang paling besar. Tidak bisa dibayar dengan materi apapun. Sebesar apapun yang ada di dunia ini. Tidak bisa. Kenapa? Nyawa Allah. Dirinya Allah. Yang maha suci, yang maha kuasa diberikan untuk kita. Dipersembahkan seolah-olah di atas mezbah. Agar dosa kita dihapuskan. Itu dia Natal sebenarnya Bapak Ibu. Bukan perayaan yang meriah. Bukan pesta Natal yang glamor. Bukan pesta Natal yang begitu meriah. Boleh itu ada, boleh. Tapi jangan sampai tradisi itu. Yang kadang-kadang gak ada kait-mengaitnya dengan Natal. Natal pertama. Membawa arus pemikiran kita. Pikiran kita, perenungan kita bukan lagi pada makna Natal pertama. Kita melupakan ada hadiah yang diberikan bagi kita. Saya ingat waktu saya masih kecil di kampung. Itu waktu merayakan Natal itu sebelum tanggal 25. Oh, kita itu berpesta-pesta. Minum-minum. Ya, sampai ada yang mabuk-mabuk. Padahal itu kan daerah Kristen. Tapi Kristen KTP. Saya baru bertobat mau tamat SMA. Baru menyadari itu. Loh, ngapain rayain Natal kayak begitu? Dan kadang-kadang itu terjadi perkelahian. Jadi bukan sebenarnya itu merayakan Natal dengan pemaknaan dan pemahaman yang benar. Bahwa itu Allah memberikan hadiah bagi kita. Kita yang tidak layak menerima hadiah itu diberikan kepada kita. Diselamatkan kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu. Bagaimana kita di dalam merayakan Natal? Khususnya kesiapan hati kita. Tanggal 25 nanti. Kita ibadah Natal. Adakah hati kita fokus kepada hadiah? Materi-materi. Adakah kita memikirkan bagaimana kita menikmati makanan lezat? Adakah kita mau menikmati misalnya keindahan alam, lalu kita berpiknik kemana sampai kita membayar banyak harga, uang. Dan kadang-kadang kita melupakan mengucap syukur. Lebih lagi kita melupakan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani sampai memberikan nyawanya. Melayani. Memberitakan Injil. Banyak hal yang bisa kita lakukan di Natal ini ketika kita mengungkapkan pengucapan syukur itu. Melalui pujian. Ya, di dalam ibadah. Bersyukur. Tapi kita juga bisa mewujudkan lebih maju. Memberitakan Injil. Memberikan sentuhan kasih kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Memberi mereka hadiah. Seperti anak remaja tadi. Mereka pergi ke sekolah di mana ada anak-anak yang terbatas secara biaya di sana. Diberi bantuan alat tulis. Ke pondok kasih. Saya rasa di dalam iman kita percaya Tuhan senang, Tuhan bangga ketika kita melakukan itu. Itu pertanda kita yakin menerima hadiah diselamatkan pasti.
Dan itu kasih itu memancar keluar melalui tindakan kita. Menyentuh orang lain dengan kasih melalui pemberian. Dan mungkin kalau ada kesempatan memberitakan Injil bagi mereka. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Di dalam perayaan Natal ini kita telah menerima hadiah yang paling indah, yang paling berharga. Kristus sendiri, Allah sendiri menjadi bayi untuk menyelamatkan kita. Itu luar biasa. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian, kabar gembira, PPK 51. Pada rumput yang sunyi. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malaikat di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi alam. Baik, kedua. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. 3 orang majus datang memberi hadiah. Di dalam palungan Yesus kecil berbaring, anak Allah yang tunggal lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah. Sekali lagi, mulia bagi Allah. Mari kita berdoa, memanjatkan beberapa pokok doa. Pertama, kita mengucap syukur. Kita berdoa setiap kita, seluruh jemaat, mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan capek, tetap bisa mengucap syukur karena melihat ada hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita di Natal ini dan kita sudah merasakannya. Kita ada damai sejahtera. Ya, mari kita mengucap syukur akan hal ini. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Perayaan Natal yang sesungguhnya adalah kami diingatkan, kami diberi hadiah oleh Allah, hadiah khusus, hadiah yang kekal, yang tidak dirusak oleh pencuri dan perusak-perusak lain di dunia. Engkau mengutus anak-Mu menjadi seorang bayi untuk kami, agar kami selamat. Engkau melupakan dosa kami melalui kematiannya. Tuhan, kami menyakiti hati-Mu karena kami melakukan terus dosa. Tetapi Engkau melupakan karena kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus anak-Mu menggantikan kami. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat, bagi mereka yang sedih, bagi mereka yang takut. Ingatkan mereka ada hadiah yang Engkau berikan. Mungkin di dalam pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau yang memberikan jawaban kekuatan iman
keteguhan hati, supaya mereka boleh mengucap syukur. Dan siapkan hati kami semua untuk beribadah, mengucap syukur kepadamu waktu beribadah Natal hari Senin tanggal 25. Kami berdoa juga bagi kami hamba-hamba Tuhan, khususnya di gereja Sion. Di tengah-tengah banyak kegiatan, ada yang capek, ada yang lelah, bahkan ada yang mungkin hampir sakit. Engkau Tuhan memberikan kami hati juga mengucap syukur kepadamu. Dan kami melakukan semua kegiatan Natal ini, persiapan-persiapannya, karena kami mengucap syukur atas hadiah yang Engkau beri. Terima kasih. Terimalah doa ucapan syukur kami Bapa. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pokok doa kita. Kita doakan persiapan kebaktian Natal hari Senin tanggal 25. Pertama kita berdoa bagi panitia Natal. Doakan kebersamaan mereka agar hal-hal yang belum disiapkan boleh mereka bekerja sama. Mungkin itu berat, mungkin itu sulit. Tapi karena kerja sama, saling bahu-membahu, bisa diselesaikan. Mari kita doakan ini. Kemudian kita doakan juga untuk kesehatan mereka. Sekian lama mereka mempersiapkan ibadah Natal ini. Ada barang-barang, ada macam-macam yang mereka siapkan. Acara, ada acara. Tuhan tolong agar mereka boleh tetap sehat dan kuat sampai nanti selesai ibadah Natal ini. Mari kita berdoa bagi panitia untuk hal-hal ini. Bapa, kami bersyukur juga ada panitia Natal yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelum perayaan Natal ini. Kami berdoa bagi mereka. Engkau Tuhan yang membangun kerjasama satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada kendala-kendala yang bisa saja membuat satu pribadi kecewa, sedih, dan lain-lain. Biarlah hal itu ya Tuhan tidak membuat mereka tidak bisa bekerja sama, tetapi biarlah mereka terus membangun semangat kebersamaan melalui saling memahami, saling mendukung, saling mengisi. Mungkin ada hal yang sulit di dalam mempersiapkan hal Natal ini. Misalnya hiasan, rangkaian acara. Tuhan tolong supaya mereka tetap bersatu, saling mengampuni, saling menerima. Kami berdoa juga ya Tuhan di tengah-tengah mungkin capek, lelah, tekanan, ada beban, membuat fisik drop. Tuhan tolonglah agar mereka tetap sehat. Anugerahkan kesehatan yang khusus sehingga mereka tetap melayani Engkau. Tetapi tetap arahkan juga ya Tuhan apapun yang dilakukan ini, karena kami mewujudkan syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau menyelamatkan kami. Sehingga kecapean itu, kelelahan itu tidak terlalu menekan. Tolong para panitia Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdoa juga bagi cuaca dan keamanan waktu perayaan Natal tanggal 25. Baik di gereja kita, di Bali, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Pertama kita berdoa bagi cuaca. Kalau boleh Tuhan beranugerah, biarlah ada cuaca yang baik, cerah, sehingga jemaat boleh menikmati perjalanan dan rangkaian ibadah di gereja tanpa diganggu oleh cuaca misalnya hujan. Lalu kita berdoa untuk keamanan. Yang bisa saja ada orang-orang yang mengacaukan seperti yang dulu terjadi. Ada teroris. Kita berdoa bagi polisi, tentara, dan juga satpam yang menjaga gereja. Kita doakan supaya di seluruh dunia orang-orang Kristen sungguh menikmati ibadah Natal tanggal 25. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus perayaan Natal di gereja kami tanggal 25. Untuk cuaca juga di seluruh dunia. Biarlah ya Tuhan umat-Mu bersuka cita. Ketika tidak ada kendala ketika mereka datang ke gereja tanpa harus direpotkan dengan hujan. Kalau memang Engkau beranugerah memberi, kami mohon. Tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keamanan. Yang bisa saja ada orang yang tidak senang melakukan kekacauan. Tapi kami bersyukur ada keamanan yang disediakan. Khususnya di negara kami ada polisi, ada tentara, ada satpam. Tuhan tolong mereka agar mereka mampu melakukan tugas dengan baik. Sehingga perayaan Natal di mana saja, kapan saja,
dapat diikuti jemaat-Mu dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Berfirman-Lah ya Tuhan melalui perenungan firman Tuhan dan lagu-lagu yang dinyanyikan dan acara-acara yang ditampilkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa juga bagi orang-orang Kristen. Seperti tadi kita renungkan firman Tuhan. Selain mereka bisa mengucap syukur, ini kesempatan yang baik. Boleh menjadi saat menyentuh orang lain melalui perbuatan kasih. Kita doakan orang Kristen tidak terfokus kepada pencapaian menikmati dalam perayaan Natal itu. Tapi mereka boleh memberi, khususnya memberitakan Injil. Kita mohon Tuhan gerakkan orang-orang Kristen untuk bersaksi, untuk mengasihi. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa bagi kami seluruh orang-orang Kristen di seluruh dunia, khususnya di gereja kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami melihat ada hadiah Natal yang telah kami terima, ada anugerah yang luar biasa sehingga saat ini kami menikmati keselamatan itu. Biarlah kami wujudkan ucapan syukur itu melalui apa? Kami memberi, menyentuh hidup orang-orang yang berkekurangan, yang membutuhkan, sehingga mereka melihat kasih Tuhan, iman mereka diteguhkan. Mereka bersyukur kepadamu karena ada sentuhan-sentuhan yang mereka terima. Pakai kami Tuhan. Secara khusus bagi orang-orang yang belum percaya, biarlah kesempatan ini boleh kami bersaksi dimanapun kami berada. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kami lihat. Kesempatan bagi kami menceritakan kenapa Engkau lahir. Tuhan berkatilah anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pokok doa kami. Yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Yesus yang punya kuasa itu. Amin. Ibadah doa selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.